together, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I thought was blind, but now I see. Oh, I can see now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to You take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku terangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku terangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku.
perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Hidupku karena Yesus Kau menopang. Kau
bersama kami. Tangan puja pegang hidupku, yakin kau bersama kami. Kau selalu beserta dengan kami. Kami nyatakan Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama, Kau berjalan tanganmu Tuhan, tanganku yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, tanganmu yang pegang hidupku, tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di tempat kita masing-masing di hari ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung segala penderitaan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, marilah kita tetap menjaga semangat kita, karena inilah yang membuat kita bisa melewati hari-hari ini dan semakin banyak bersyukur di dalam segala hal. Apapun yang terjadi, jangan sampai kita mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita telah memasuki awal bulan yang baru, dan di bulan April ini tema untuk GPT Petra seluruh Indonesia adalah Grace of Growing. Ada anugerah Tuhan yang Tuhan akan berikan untuk supaya kita bisa bertumbuh, terutama di hari-hari ini kita mengalami masa-masa yang sukar. Mungkin kita mengatakan bahwa di masa seperti ini, bagaimana iman saya bisa bertumbuh? Mungkin kita bertanya, bagaimana di masa sulit seperti ini, pengharapan saya bisa bertumbuh? Mungkin kita bertanya di masa sulit seperti ini, apakah kasih kita bisa bertumbuh? Saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, bisa. Di masa seperti ini, iman kita bisa bertumbuh, pengharapan kita bisa bertumbuh, kasih kita bisa bertumbuh, bukan dengan kekuatan kita, tetapi oleh anugerah Tuhan. Inilah yang memampukan kita untuk kita bisa mengalami pertumbuhan di dalam situasi yang tidak mengenakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar hari ini. Kehidupan kita disamakan dengan dua buah pohon. Orang benar menurut firman Tuhan dikatakan orang benar, kehidupannya akan menjadi sama seperti pohon korma dan pohon aras yang ada di Libanon. Kita akan melihat bersama-sama di dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon korma.
akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Kata bertunas itu artinya bertumbuh. Yang tertanam di bait Tuhan, ini bicara tentang pengembalaan. Setiap kehidupan kita seperti digambarkan seperti pohon korma dan pohon aras. Kita akan belajar yang pertama tentang pohon aras. Pohon aras itu adalah pohon yang tumbuh di Libanon. Ketika pohon itu tumbuh, dia bisa mencapai ketinggian sampai 24 meter tingginya. Dia tumbuh di tempat yang tinggi, tetapi situasi sekelilingnya, lokasi tempat dia bertumbuh, tempat itu cuacanya sangat dingin. Untuk pohon-pohon yang lain, di dalam situasi yang dingin, di dalam situasi yang tidak mendukung, banyak pohon yang mati. Tetapi pohon aras, dia bisa bertumbuh meskipun berada dalam situasi yang tidak mendukung. Dia tetap bisa mencapai kemaksimalan di dalam kehidupan pohon itu, walaupun lokasi, situasi tidak mendukung di dalam saat itu. Ini pelajaran buat kita bahwa pohon aras itu adalah lambang daripada kekuatan. Pohon aras itu adalah lambang daripada daya tahan yang kuat. Sebagai umat Tuhan, apapun kondisi kita, apapun situasi kita, kita tetap harus bertumbuh. Karena firman Tuhan hari ini mengajar kita tetap bisa bertumbuh di tengah keadaan yang sulit di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, di dalam lambang daripada negara Libanon, ya, dikatakan pohon aras yang ada di Libanon. Hari ini lambang atau bendera Libanon itu digambarkan dengan pohon aras. Itu menunjukkan bahwa negara itu adalah negara yang kuat, ya, negara yang bertumbuh, digambarkan daripada simbol pohon aras itu, dan itu terletak pada bendera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita belajar seperti pohon aras. Pohon aras itu adalah pohon yang kuat, dan ketika dipakai, ya, untuk menjadi penopang, menjadi sesuatu yang dipakai untuk membangun bait Allah. Begitu banyak, ya, Alkitab mengatakan pohon aras dipakai di dalam firman Tuhan. Yang kedua yang kita akan pelajari adalah pohon korma. Pohon korma adalah pohon yang tumbuh di padang gurun. Seperti pohon aras juga, situasi di sekeliling daripada pohon korma ini tidak mendukung. Pohon korma tumbuh di tanah yang gersang, di padang pasir, ya, di tempat yang tandus, di tempat yang sulit air. Tetapi mengapa pohon korma tetap bisa bertumbuh? Ini rahasianya. Rahasia pohon korma tetap dapat bertumbuh yaitu terletak pada kekuatan akarnya. Mengapa akar pada pohon korma ini menjadi akar yang kuat? Tentu ini menjadi pertanyaan buat kita. Jawabannya ini, mengapa akar pohon korma itu kuat? Karena akar itu dilatih untuk menjadi kuat. Bagaimana caranya untuk menjadikan pohon korma itu kuat? Jadi orang yang akan menanam pohon korma itu akan menggali pasir, kemudian memasukkan, ya, biji daripada korma itu ke dalam, kemudian menutup di atas pasir itu sebuah batu yang ditaruh menutup daripada permukaan pasir itu. Sehingga setiap kali pohon korma itu mau bertumbuh, tidak bisa. Mau bertumbuh ada batu, sehingga dia akan terus berjuang, dia akan terus bertumbuh, dan akarnya semakin lama semakin kuat, akarnya semakin dalam, semakin mencari, ya, sumber air yang ada, sehingga ketika dia sudah kuat, pohon korma ini akan bertumbuh, bahkan akan menggulingkan batu yang selama ini menghambat pertumbuhannya. Ini adalah pelajaran yang sangat penting. Justru dengan adanya tekanan batu itu,
membuat pohon korma itu menjadi pohon yang kuat. Seringkali di dalam kehidupan kita berpikir kenapa harus ada tantangan seperti ini? Mengapa harus seperti ini? Kadang-kadang kita mengeluh, kadang-kadang kita tidak mengerti. Tetapi kalau kita melihat bahwa justru dengan tantangan ini, pohon korma itu tidak mati, tetapi pohon korma itu dia menjadi lebih kuat daripada pohon-pohon yang lain. Bahkan pohon korma itu bisa menghasilkan buah yang manis di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, di tengah-tengah keadaan yang tidak mendukung, dia tetap bisa menghasilkan sesuatu yang manis. Di dalam satu keadaan yang tidak baik hari-hari ini, keadaan yang sukar hari-hari ini, apakah kita masih bisa menghasilkan sesuatu yang manis atau justru yang pahit yang selalu keluar dari kehidupan kita? Di dalam kehidupan ini kita akan belajar, kadangkala Tuhan mendatangkan badai di tengah-tengah danau, di tengah malam pada waktu itu. Di saat itulah murid-murid Tuhan Yesus 12 berteriak ya, dan berkata, Tuhan tolong kami. Dengan adanya badai itu, mereka semakin dilatih iman mereka. Dengan adanya badai, di situ murid-murid bisa belajar untuk berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan adanya sakit penyakit, dengan adanya banyak daripada anak-anaknya semuanya mati, semua bisnisnya hancur, mengalami kebangkrutan, Ayub belajar. Apa yang Ayub belajar? Ayub mengatakan, dulu dari kata orang saja aku mengenal Allah, tetapi sekarang aku sendiri mengalami atau mengenal Tuhan. Melalui apa? Melalui masalah. Bapak Ibu Saudara, di dalam Ayub 42 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Jadi selama ini Ayub dia mengenal Tuhan dari kata orang. Apakah selama ini kita mengenal Tuhan hanya dari kata orang atau kita pernah mengalami secara pribadi? Ayub mengatakan hanya dari kata orang saja aku mengenal engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sekarang saat masalah datang, saat badannya penuh dengan sakit penyakit, di saat masalah menimpa kehidupannya, Ayub dia mengenal Tuhan, sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dia mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Kekristenan di masa sulit ini bukan membuat kekristenan semakin hancur. Justru di tengah-tengah kesulitan yang kita alami hari-hari ini, banyak iman Kristen menjadi dikuatkan oleh peristiwa ini. Saya mendapat sebuah tulisan dan saya percaya tulisan ini juga akan memberkati Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat masing-masing. Jikalau Tuhan izinkan ya, virus corona ini datang dan menimpa begitu banyak orang dalam dunia ini akan memaksa kita untuk melepaskan segala kesenangan, segala kebanggaan, segala kesibukan kita yang selama ini yang kita lakukan tanpa kita sadari kita telah menomorduakan Tuhan, dan tanpa kita sadari kita telah memberhalakan apa yang kita kerjakan. Dengan adanya seperti ini, iman kita sedang diuji, ya, kita sedang dipaksa untuk menghancurkan berhala-berhala di dalam kehidupan kita, dan kemudian kita dipaksa untuk kita berkumpul bersama dengan keluarga, membangun mesbah keluarga, dan kita hanya fokus kepada Tuhan. Ada orang yang memberhalakan olahraga, tetapi hari-hari ini stadion dipaksa tutup. Ada orang yang memberhalakan uang, sekarang ekonomi menjadi runtuh. Ada orang yang memberhalakan pekerjaannya, sekarang tidak bisa bekerja. Ada orang yang memberhalakan pergaulan, banyak temannya, hari ini dilarang keluar rumah, kita di rumah saja. Ada orang yang memberhalakan untuk makan minum, sekarang banyak kafe, restoran semuanya tutup. Ada orang yang memberhalakan pesta, sekarang kumpul-kumpul dilarang. Ada orang yang memberhalakan jalan-jalan, pergi liburan ke luar negeri, itu jadi berhala. Hari-hari ini dilarang untuk pergi ke luar negeri. Ada orang yang memberhalakan tubuhnya hari-hari ini
untuk pergi ke tempat gym, untuk fitness dan sebagainya. Tidak boleh lagi. Ada orang yang memberhalakan pelayanan, memberhalakan gedung gereja. Hari-hari ini kita tidak bisa beribadah dalam gedung gereja untuk supaya kita tahu bahwa gereja itu bukan gedung. Gereja itu adalah pribadi kita. Kita adalah eklesia, orang-orang yang diutus untuk pergi keluar menjadi berkat. Mungkin kita perlu untuk mengubah mindset kita, ya. Dan ada orang yang memberhalakan semuanya itu. Untuk supaya apa? Untuk supaya kita menghancurkan semua berhala-berhala itu. Dan kemudian kita sekarang setiap hari, tidak ada yang kita lakukan, akhirnya kita membangun persekutuan dengan Tuhan di dalam kondisi yang sulit ini. Dan kemudian kita menjadi kuat di dalam masa sulit ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita alami hari-hari ini, kita sudah memasuki mungkin minggu yang ketiga, di mana kita tidak bisa keluar rumah, kita di rumah saja. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang merasa seperti terkurung, tidak bisa berbuat apa-apa, stres, depresi, mau keluar, takut mau keluar, tidak boleh. Ini yang dialami juga oleh Rasul Paulus dan Silas ketika mereka ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Mereka tidak boleh kemana-mana. Bahkan penjagaan itu diperketat. Mereka tidak boleh kemana-mana karena banyak penjaga-penjaga yang menjaga mereka. Hari-hari ini kita tidak bisa kemana-mana karena di sini dilarang, ditutup, dijaga dan sebagainya. Kita tidak bisa kemana-mana. Dan kemudian Rasul Paulus dan Silas ini mereka dibelenggu dengan belenggu yang sangat kuat. Sehingga mereka tidak bisa kemana-mana. Hari-hari ini banyak orang dibelenggu sangat kuat oleh roh ketakutan, roh kekhawatiran, ada roh intimidasi yang mengintimidasi mereka itu seperti belenggu yang sangat kuat, yang membuat banyak orang takut keluar, takut beraktivitas, sehingga perasaan mereka sama seperti mereka sedang berada di penjara. Mereka ada di rumah tapi perasaannya seperti dalam penjara, tidak bisa kemana-mana. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24 firman Tuhan mengatakan, setelah mereka didera, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Dikatakan mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Artinya mereka dijaga dengan sungguh-sungguh. Mereka belenggu, mereka dipasung. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara masukkan mereka ke dalam ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang sangat kuat. Pasungan yang sangat kuat membuat keadaan tidak enak, terkurung. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas di dalam penjara itu? Ini yang penting. Ketika di dalam penjara, mereka terbelenggu, mereka tidak tahu mau buat apa, mereka bosan di dalam penjara, situasi tidak enak. Ini yang banyak kali orang alami. Mungkin hari pertama orang berkata, hore, ya kita tidak kerja, tidak kemana-mana, bisa istirahat. Tapi setelah berhari-hari, mulai terasa bosan, mulai terasa tidak bisa keluar dan sebagainya, sehingga ada sesuatu yang membuat kita seperti berada di penjara. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas di dalam penjara ada dua hal. Yang pertama, yang mereka lakukan adalah mereka memuji dan menyembah Tuhan. Inilah yang kita harus lakukan di tengah-tengah masa sukar ini. Apapun yang terjadi dalam situasi ini, yang kita lakukan adalah mari kita memuji dan menyembah kepada Tuhan. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ini artinya mereka menyanyi dengan sangat kuat sehingga satu penjara itu bisa mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang dahsyat, yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu
mereka semua. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, ada sesuatu yang akan terjadi. Ada kelepasan yang akan terjadi. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, semua belenggu ketakutan, belenggu kekhawatiran, belenggu intimidasi, itu akan dilepas di dalam nama Tuhan Yesus. Makanya Bapak Saudara, hari-hari ini kita harus banyak memuji, menyembah Tuhan, harus banyak berdoa. Dan hal yang kedua yang Paulus dan Silas lakukan adalah mereka memberitakan kabar baik. Inilah yang saat ini dunia sedang menantikan, kabar baik. Sekarang kita di mana-mana mendapatkan kabar yang tidak baik, kabar negatif, kabar yang mengandung penyakit dan ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya. Inilah yang Paulus dan Silas lakukan di dalam penjara. Ketika kita tidak bisa kemana-mana, kita sepertinya di dalam tanda kutip penjara, kita tidak bisa keluar, kita tidak bisa kemana-mana. Apa yang kita lakukan adalah mari kita memberitakan kabar baik melalui media sosial, melalui telepon, mungkin kita menguatkan orang lain, kita memberitakan kabar baik. Seperti pada hari ini, di tempat ini saya sedang menyampaikan kabar baik, kabar sukacita untuk kita semua. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-29 sampai 33, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar tersungkur ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Ini yang merupakan banyak pertanyaan dari banyak orang, apa yang aku harus perbuat? Ini yang menjadi pertanyaan dunia ini. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya. Ini dikatakan, memberitakan firman Tuhan. Baiklah setiap media sosial kita, status kita, WhatsApp, baik melalui Instagram, melalui Facebook, mari kita memberitakan firman Tuhan. Sebab inilah kekuatan kita. Firman Tuhanlah yang bisa menguatkan kita di tengah-tengah masa sulit ini. Memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ini sesuatu yang luar biasa. Di tengah-tengah keadaan yang begitu menakutkan, seperti apa yang sedang terjadi dengan kepala penjara ini, dia sangat ketakutan. Dia tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Hati-hati terhadap ketakutan. Bapak Ibu Saudara, di dalam tubuh kita ada yang dinamakan dengan hormon kortisol. Hormon kortisol ini adalah hormon yang baik, tetapi hormon ini bisa naik dan meningkat ketika kita sedang dalam keadaan ketakutan atau kita dalam keadaan yang stres. Hormon kortisol ini menjadi naik. Apa yang terjadi kalau hormon kortisol ini naik? Yang pertama yang akan terjadi adalah otot-otot kita akan melemah, ya. Yang kedua, daya tahan tubuh kita mulai melemah. Justru di tengah-tengah masa takut ini, ketakutan ini, kekhawatiran ini, banyak orang terkena sakit penyakit. Kenapa? Yang tadinya dia merasa tidak sakit, tapi karena dia ketakutan, penyakit itu bisa masuk karena daya tahan tubuh mereka melemah. Dan yang ketiga, rasa lelah. Dan yang keempat adalah cepat marah. Cepat lelah, cepat marah. Ya, ini yang akan terjadi apabila ketika kehidupan kita setiap waktu dari pagi sampai malam, ya, di dalam tayangan televisi semuanya membahas tentang corona, sepanjang waktu tentang corona, kita membuka Facebook tentang corona, lama-kelamaan setiap hari apa yang kita baca, apa yang kita dengar tentang virus itu dan mendatangkan ketakutan. Jangan-jangan bagaimana kalau ini terkena kepada saya beberapa waktu yang lalu. Saya merasa ada sesuatu yang bermasalah dengan tenggorokan saya. Saya berpikir jangan-jangan, ya, dan sebagainya. Itu akibat setiap waktu mencari tahu sudah berapa korban dan mencari tahu, membaca dan sebagainya. Sehingga itu mengakibatkan
satu gejala-gejala yang sama dialami oleh penderita positif corona. Ya, apa yang disampaikan di dalam berita itu ya tentang bagaimana sakit ini, gejalanya ini dan sebagainya, itu dinamakan dengan gejala psikomatik. Gejala psikomatik ini adalah rasa sugesti yang muncul akibat kita terlalu banyak mengkonsumsi satu berita negatif. Jadi apa tentang berita itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Kalau setiap hari bacaan kita, setiap hari kita share berita tentang corona dari pagi, besok begitu juga lama-kelamaan kita akan merasa ada gejala. Ya, kita mulai batuk-batuk, mulai flu, ya kita mulai merasa demam, kita mulai merasa tenggorokan kita sedang bermasalah, gatal, kita merasa paru-paru kita seperti ada yang jalan. Kenapa? Karena setiap hari tayangan kita adalah sesuatu yang tidak baik. Ketika saya menyadari akan hal itu, saya mulai memberhentikan membaca berita-berita tentang virus itu. Saya tidak mau lagi mengkonsumsi berita itu setiap hari. Saya menggantinya dengan berita yang baik, berita yang lucu, berita yang menyenangkan. Akhirnya saya merasa sehat. Saya merasa tidak ada sakit dan sebagainya. Kenapa? Karena gejala psikomatik itu muncul di saat kita setiap hari membaca berita yang negatif. Saya ingin mengakhiri dengan ini, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang sekarang bertanya, apa yang aku harus perbuat? Seperti pertanyaan daripada kepala penjara ini. Mereka sedang dalam ketakutan. Inilah ketika mereka bertanya, apa yang harus aku perbuat? Ketika kita merasa tidak berbuat apa-apa di rumah, ya, yang tadinya kita beraktivitas, ya akhirnya kita sekarang cuman di dalam rumah dan akhirnya kita tidak berbuat apa-apa. Yang kita bisa lakukan adalah marilah sekarang menyebarkan berita positif, berita sukacita, berita yang mendatangkan kehidupan, berita yang mendatangkan kabar baik. Jangan seperti 10 pengintai, mereka datang kepada Musa membawa berita busuk. Berita yang melemahkan, membesar-besarkan musuh. Oh, orang-orang enak itu kuat-kuat. Tetapi Yosua dan Kaleb mengatakan, kita pasti bisa mengalahkannya. Inilah kita adalah generasi Yosua dan Kaleb. Ini adalah waktunya kita membawa berita baik. Jangan apa yang terjadi sekarang lebih besar daripada Tuhan. Mari kita ubah sekarang. Tuhan kita jauh lebih besar. Apa yang kita sampaikan harus bisa mendatangkan keselamatan, mendatangkan sukacita, mendatangkan kekuatan, penghiburan. Dan inilah yang kita harus lakukan di masa-masa seperti ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dan kita akan berdoa. Setelah ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati, walaupun kita di rumah, kita tetap bisa terima tubuh dan darah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar. Hari ini kami telah belajar bahwa kehidupan kami sama seperti pohon aras di Libanon, sama seperti pohon korma yang Tuhan tumbuh kuat dan mereka akan menjadi terus kuat. Itulah kualitas kehidupan kami yang sedang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar hari ini mendatangkan kekuatan, mendatangkan kabar baik, mendatangkan kesembuhan bagi yang sakit saat ini. Dan kami berdoa buat semua pasien-pasien yang positif terkena virus ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus sudah menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, saat ini kita siapkan hati kita. Kita akan terima tubuh dan darah Tuhan. Mari kita siapkan roti dan anggur kita di rumah kita masing-masing. Dan mari kita pegang roti kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari dengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Dan kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa roti ini adalah benar-benar tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan bersama-sama, katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan anggur kita masing-masing dan kita angkat anggur kita lebih tinggi dari kepala kita. Terima kasih Tuhan. Mari dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa anggur yang kita akan minum ini adalah benar-benar darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama, katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih walaupun kami di tempat kami masing-masing, tetapi kami masih bisa menikmati tubuh dan darah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami di masa-masa yang sukar ini. Walaupun keadaan sukar, kami akan terus bertumbuh menjadi kuat. Tantangan tidak akan membunuh iman kami, tetapi kami akan semakin kuat bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terima berkat di tempat kita masing-masing. Terimalah berkat yang terbaik yang datangnya dari Tuhan, memberkati untuk kita semua. Berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai pada hari ini dan sampai selama-lamanya. Diberkati akan rumah tangga Bapak Ibu Saudara, diberkati akan pernikahan Bapak Ibu Saudara, diberkati Tuhan akan anak dan cucu Bapak Ibu Saudara, diberkati Tuhan akan usaha, bisnis, pekerjaan, sekolah, kuliah, diberkati oleh Tuhan, diberkati Tuhan kota Kendari, dan diberkati Tuhan juga bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya.
Dia penuh